kunci keberhasilan kalian bisa sampai di OSN provinsi ini gimana? Kalau dari Aura dulu. Kalau dari aku, yang pertama itu kita disiplin belajar, mengingat materi. Selain itu, karena bimbingan dan support dari guru-guru. Iya, bener-bener guru-guru kita tuh bener-bener memastikan kalau misalnya kita tuh bener-bener fokus belajar dan paham materinya gitu ya. Oh gitu. Dan juga fasilitas yang dikasih. Iya, kayak di lab kita bisa ada wifi juga kan untuk belajar semuanya itu dikasih. Oh iya benar. Kalau untuk informatika itu dari pembimbingnya dari Bu Sri. Oh, Bu Sri Astuti. Kalau misalnya kamu? Aku? Bu Rasma. Kalau misalnya kita ada kebingungan gitu dalam materinya, bisa langsung nanya dong gitu. Iya, bisa. Kalau apa sih waktu tingkat kota kemarin itu kan bukan hanya astronomi dan informatika aja ya kan? Iya. Nah, itu ada guru pembimbingnya masing-masing ya gitu. Iya, ada. Ada kayak dari geografi dan lain-lain seperti itu. Ada ya berarti ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung bersama saya Kansa Naila Salsabila. Di sini kita akan membahas seputar tentang OSN, Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi. Dan di sebelah kanan kita ada perwakilan-perwakilan dari SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung untuk OSN tingkat provinsi. Hai, boleh dong memperkenalkan Halo. dirinya. Aku Aura Nifada dari kelas 10-5, ikut OSN cabang astronomi. Cabang astronomi. Halo Aura. Sebelahnya. Aku nama saya Muhammad Hafiz Ismail dari kelas 11 IPA 1. Aku itu ikut OSN cabang informatika. Cabang informatika Hafiz. Halo Ya. Hafiz. Iya. Gimana nih kabarnya Hafiz dan Aura? Alhamdulillah, Baik. biak. Baik ya. Untuk persiapan OSN tingkat provinsi ini kira-kira udah berapa persen sih? Sekitar 40%. Kalau aku 40% ya. Ini udah menjelang hari H ya, menjelang hari H-nya kapan sih? Kalau untuk cabang astronomi astronomi tanggal 7 Mei. tanggal 7 Mei. Kalau untuk cabang informatika itu kapan? 8 Mei. 8 Mei. Oh, Iya. berarti beda ya. Beda. Kalau dari Hafiz sendiri itu gimana? Udah berapa persen prosesnya? Tinggal ini aja belajar bahasa program doang akunya. Bahasa program. Iya, Cat. Itu latihannya kalian gimana sih? Apa belajar sendiri di rumah atau les atau ke sekolah? Ke sekolah sama mandiri di rumah. Sama di rumah. Itu ada pembimbing khususnya nggak? Kalau di sekolah sama Bu Rosma. Kalau di rumah ya saya sendiri. Sendiri gitu. Berarti otodidak lewat YouTube dan lain gitu ya. Iya. Mencari-cari lewat internet. Kalau untuk Hafiz gimana? Dua nih, rumah sama sekolah. Ya. Kalau di rumah itu gimana belajarnya? Tinggal lihat-lihat kan punya komputer juga aku kan. Aku bisa lah lihat Di internet gitu ya, cari di internet informasi-informasi di internet gitu. Kalau di sekolah? Aku ini fokus ya karena sepi kan di situ kan di lab enak gitu. Aku jadi lebih fokus lagi itu. Oh jadi bisa lebih fokus karena suasananya sepi juga ya Iya. kan, belajar di lab kayak gitu. Oh, untuk pembimbingnya kalau Hafiz gimana? Busli. Busri. Iya. Kalau untuk Aura, Ya. kan di sekolah kita ini kan nggak ada pelajaran astronomi ya kan? Iya. Itu gimana sih kok bisa gitu pergi ke astronomi gitu Aura ini? Apakah memang dari kecil udah ada minat-minat tertentu di bidang astronomi atau memang ada hal-hal yang bikin Aura tertarik gitu loh sama astronomi ini? Sebenarnya alasannya gimana? Kalau aku kebetulan memang suka kayak planet-planet, bintang-bintang kayak gitu. Emang dari kecil apa gimana? Enggak sih, baru SMP. Baru SMP ini ada ketertarikan ke dalam sana. Iya. Jadi ini terus kebetulan banget Bu Rosmanya nawarin buat ikut bidang astronomi. ya bidang astronomi. Jadi ya ikut lolos. Oh berarti kan sebelum ini kan ada tingkat kota dulu nggak sih kalau nggak salah ya kan? Nah ini kan tingkat provinsi, menjelang tingkat provinsi. Waktu di tingkat kota itu
Gimana sih prosesnya? Kan ada banyak ya kan yang ikut perwakilan dari SMA Al-Azhar. Itu sekitar berapa ya? 20-an orang apa berapa? Iya, sekitar 20. 20-an orang ya? Berapa ya, Iya, Pis ya? 27 kayaknya. 27 ya peserta ya untuk yang tingkat Kota Bandar Lampung. Iya. Itu proses belajarnya gimana? Ini materi dari YouTube, terus kayak ruang guru, internet, gitu-gitu banyak tuh. Kayak belajar di lab like kayak ini Iya. gitu ya. Belajar bareng-bareng ya berarti ya. Ya, Kalau aku dengar ya, apa sempat kemarin yang libur seminggu itu oh iya, iya. itu apa? Itu lagi latihan juga. Iya, latihan pergi ke lab Ke lab sekolah. semua. Kalau untuk Hafiz gimana? Selama OSN tingkat kota kemarin apa ada kesulitan gitu yang dihadapi? Iya pasti dong. Gimana? Kayak apa? Kayak apa tuh tingkat kesulitannya seberapa parah? Kagak nyambung kayaknya ini akunya sama soalnya. Oh, soalnya beda sama yang dipelajarin atau gimana? Bukan, emang kayak gitu soalnya. Dulu mikir dulu. Soalnya emang sulit buat dipahami gitu ya. Apa seperti apa? Kayak apa ya? Contohnya ya kayak bebek kan itu. Dulu Oh, ada soal bebek-bebekan tuh. kalau ada bahasa bebek gitu. Gimana itu? Kayak ini apa ya? Kayak ada persamaannya gitu. Terus di ini terjemahin artinya apa gitu. Oh, dalam informatika ada seperti itu juga toh? Iya, kan logika. Oh, penalaran logika berarti ya di sana ya? Iya. Oh, aku kira kalau informatika tuh pertanyaannya seputar Microsoft gitu atau gimana? Ada lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi, berarti lebih dalam lagi ya? Apa ya namanya algoritma itu. Algoritma. Disuruh ini apa ya ininya keluaran dari inputnya dari program tersebut. Oh, itu ada masuk ke kayak coding gitu nggak? Itu apa ya, kalau di kota itu cuman ini mikir outputnya doang. Outputnya. Ya kalau provinsi itu suruh buat sekarang. Coding itu? Iya. Oh lah, berarti ini proses belajar coding itu juga dong? Iya. Oh, itu pakai les atau belajarnya gimana? Kan lumayan rumit ya kan coding itu? Udah punya pengalaman dari SMP belajar gitu Coding. buat game gitu. Oh, kayak gitu. Berarti pernah berhasil dong bikin game dari coding? Game kecil doang. Game kecil, iya game kecil gitu ya. Iya. Oh, emang sebelumnya di SMP ada ekstrakurikuler seperti itu atau gimana? Nonton YouTube akunya. Berarti emang ada ketertarikan gitu ya dari pribadinya buat belajar coding. Iya. Kalau Aura, gimana nih kesulitan waktu di OSN tingkat kota kemarin? Tingkat kota sebenarnya ini ya, karena pilihan ganda masih bisa diiniin lah. Masih bisa diatasi lah Iya, karena masih bisa pilihan ganda. diatasi. Tapi ini kalau misal hitung-hitungan Lumayan juga ya. Astronomi ya. Iya. Ada hitung-hitungannya juga ternyata ya. Semua Iya. ada hitung-hitungannya ya. Ada. Itu materi di astronomi ini seputar apa kalau yang untuk tingkat kota? kalau tingkat kota kecepatan cahaya, terus bentuk-bentuk bulan gitu. Kecepatan cahaya tuh kalau nggak salah tuh 997 berapa? Ya, ya sekitar 9,97 9,97 gitu-gitu ya. Aku pernah tahu soalnya. Tapi aku nggak mau pelajari sampai sana kayak gitu. Planet-planet gitu ya, itu yang dipelajari sebelah sana. Kalau perbedaannya sama yang tingkat provinsi ini apa? Kalau tingkat provinsi ini kayak sekarang ada rasi bintang, lebih jauh lagi ya kalau rasi bintang Iya. gitu. Rasi bintang tuh kayak zodiak gitu Iya, ya? zodiak. Iya. Oh, mempelajari bentuk-bentuknya. Iya, bentuk-bentuknya. Tadi kan bilangnya kan kalau yang tingkat kota itu pilihan ganda. Apa yang tingkat provinsi ini esai? Ada pilihan ganda, ada esai. Oh, ada pilihan esai juga. ganda, pilihan gandanya itu sekitar 25 soal, esainya 5 soal. 5 soal. Sama juga kalau di informatika juga sama apa totalnya? Yang provinsi. Iya. Beda. Yang itu yang logika cuma 10. 10. Nah, yang buat coding itu ada 5 soal. 5 soal. Terus ada anakannya lagi. Oh, jadi per soal itu ada banyak ya yang harus dijabarkan ya. Itu codingnya nanti tuh
suruh membuat codingnya atau gimana sih sebenarnya? Kan ada cerita soalnya gitu. Nah, terus ada contoh-contoh cara kerjanya. Iya. Terus nah itu nih buat programnya baru Oh, codingin. baru diketik ya di situ ya Iya. nanti ya. Keren loh, bisa mengcoding-coding seperti itu kan. Emang di informatika kita kelas 11 kelas 10 ini kan belum ada pelajaran ke sana ya kan? Belum. Belum. Kalau dari Aura sendiri ya kan. Seberapa penting sih kita ini mengetahui tentang astronomi ini kan? Sebenarnya astronomi ini kan menarik banget ya kan, ya kan, luar angkasa kayak gitu kan. Seberapa seru aja deh menurut Aura mempelajari tentang astronomi ini? 80. 80%. Iya. Seru ya ternyata ya mempelajari ini ya. Apa sih materi yang paling seru waktu belajar astronomi? Kalau paling seru sih ini ya kayak tentang bentuk-bentuk bulan. Kalau aku sukanya itu. Oh iya, ada nggak satu yang udah kamu pelajari yang bisa di-sharing ke kita nih? Apa itu? Kalau dalam satu bulan itu bulannya dalam satu tahun bulannya itu kayak berubah-ubah. Seperti dari bentuk bulat, elips, lonjong, kayak gitu. Bentuk lonjong itu seperti apa bulannya? Kayak gimana? Oh berarti bulannya begini. Iya, kayak lonjong gitu pokoknya. Oh iya kayak gitu bisa. Berarti pelajari tentang kayak gerhana-gerhana gitu juga termasuk ke astronomi. Ya, masuk. Kalau di informatika apa yang udah kamu ketahui yang hal menarik, fun fact lah sebutnya, kita sebutnya fun fact dari informatika yang udah kamu ketahui. Banyak ngitung. Banyak gitu kayak kalau dari informatika ya. Iya, selalu mikir ini biar apa ya? Kalau ada nilai maksimum, minimum, terus ini ya intinya logika lah. Pakai logika lah intinya ya kalau di informatika itu ya. Ada nggak sih tips dari kalian sampai bisa ke tingkat provinsi ini gitu loh kan, dari bawah kan, dari tingkat kota, tingkat provinsi. Nanti kalau misalnya bisa lulus lagi bisa ke tingkat nasional dong ya? Iya kan, benar kan? Kalau tingkat nasional berarti antar pulauan, antar gimana? Antar provinsi berarti ya kan. Kalau ini kan masih antar kota. Iya benar kan? Iya. Itu gimana tipsnya? Bisa sampai sini gitu loh kalau kalian. Belajar yang tekun atau seperti apa? Kalau aku kayak lebih pentingin nginget-nginget rumusnya. Kalau dari astronomi lebih kalau misal dari kamu ya, untuk semua pelajaran sih ini pastinya ya kan, ingetin rumusnya. Ya, yang kayak inti-intinya aja gitu. Terus jadwalnya kayak yang pertama dari YouTube kan materinya misalnya. Terus diulang-ulang pokoknya sampai inget bener-bener. Berarti cara belajar Aura mengingat gitu ya. Kalau kayak gitu berarti efektif ya buat Aura ya? Iya, kalau saya efektif. Kalau misalnya Hafiz gimana cara belajar Hafiz? Kalau aku itu setengah belajar setengah main. tapi walaupun setengah belajar setengah main, otaknya tetap berjalan ya, tetap masuk gitu ya materinya ya, sampai bisa sih. Buat refresh aja sih. Biar kita nggak jenuh gitu, makanya diselingi dengan bermain kayak gitu. Belajarnya tetap lewat YouTube, lewat internet kayak gitu-gitu ya. Belajar sendiri dulu aku. Belajar sendiri. Iya, mikir. Ya, MTK itu ya aku suka MTK gitu. Nah terus aku ada nih Bu Mila gitu, milih ini di WA aku, pilih MTK atau TIK. Informatika. Terus? Nah aku mikir tuh, aku kan suka gitu sama ya gituan lah. Iya, kayak menghitung pakai logika gitu. Nah, terus ya codingan gitu. Iya, benar Nah makanya sekali. aku pilih TIK tuh. Informatika. Ya. Sampai akhirnya bisa terpilih jadi peserta OSN ya kan. Iya. Aku nih penasaran ya, gimana sih dalam OSN ini bisa mempengaruhi pandangan kalian gitu tentang ilmu pengetahuan dan pendidikan gitu. Maksudnya kayak seberapa mengubah hidup kalian sih mengikuti OSN ini gitu. Atau yang kayak misalnya tadinya kurang berminat tapi jadi jor-joran gitu loh belajar karena kan ada OSN ini, seperti itu. Itu gimana? Kalau aku sendiri ini ya ternyata banyak banget bidangnya. Iya, ternyata banyak banget yang hal baru yang bisa didapat ya dari ikut OSN ini. Iya,
kalau misalnya di sekolah kayak cuman matematika, fisika, kimia, ternyata setelah ikut astronomi itu ada kebumian, ada astronomi, kayak banyak Sangat banget. luas banget ya. Bener-bener kita harus tahu sedetail-detail itu ya di Iya. OSN ini ya, bener banget. Berarti kalau misalnya di tingkat nasional nanti apa udah ada dengar-dengar gitu, ah? Seberapa wow-nya gitu? Kalau tingkat nasional esai semua. Bener-bener esai semua? Apa ya? Iya, Tapi itu penjabaran itu semua. ngerjainnya ngetik kan, maksudnya di komputer. Iya, kayaknya memang di komputer. Namanya di komputer ya? Itu kalau ngerjainnya kemarin di mana? Waktu ASN tingkat kota? Kalau tingkat kota ini di Labcom. Di lab komputer. Sama, berarti barengan nggak, Fis? Iyalah, Ngerjainnya barengan? iya. Oh alah, kayak gitu. Itu seleksinya gimana sih? Dari yang tingkat kota sampai tingkat provinsi ini bisa tersisihkan gitu yang mana yang bisa masuk ke dalam tingkat provinsi gitu. Itu gimana seleksinya? 10 besar. 10 besar. Iya. Oh gitu, salah satunya ada Hafiz dan juga Aura ya kan. Kalau nggak salah dengar ada dari bidang astronomi, ada satu lagi Iya. Bima ya namanya, Iya, Bima Bima. ya. Tapi dia hari ini nggak hadir ya. Iya, Tadi sakit. dia lagi sakit ya Bima. Oh. Kunci keberhasilan kalian bisa sampai di OSN provinsi ini gimana? Kalau dari Aura dulu. Kalau dari aku, yang pertama itu kita disiplin belajar, mengingat materi. Selain itu karena bimbingan dan support dari guru-guru. Iya, bener-bener apa guru-guru kita tuh bener-bener memastikan kalau misalnya kita tuh bener-bener fokus belajar dan paham materinya Iya. gitu ya. Oh gitu. Dan juga fasilitas yang dikasih di Iya, sekolah. kayak di lab kita bisa punya ada wifi juga kan untuk Iya. belajar semuanya itu dikasih. Oh iya benar. Kalau untuk informatika itu dari pembimbingnya dari Bu Sri. Bu Sri. Oh, Bu Sri Astuti. Kalau misalnya kamu, Aku Bu Rasma. Bu Rasma, kalau misalnya kita ada kebingungan gitu dalam materinya, bisa langsung nanya dong gitu. Iya, bisa. Kalau apa sih waktu tingkat kota kemarin itu kan bukan hanya astronomi dan informatika aja ya kan? Iya. Nah, itu ada guru pembimbingnya masing-masing ya gitu. Iya, ada. Ada kayak dari geografi dan lain-lain Ada. seperti itu. Ada ya berarti ya. Oh. Terima kasih Hafiz dan juga Aura sudah bisa hadir di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Lain kali aku tunggu di podcast Hafiz dan Aura tingkat nasional. Oh yeah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, sekian podcast Yayasan Al-Azhar Lampung kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.